Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih menggunakan kitab yang sama, Al-Ibanatu wal Ifadhah, karangan Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqafi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa afadha alaina min barakatihi wa ridwanihi fid dharain amin. Ta'rifu bin nifasi wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin. At-ta'rifu bin nifasi ialah pengertian nifas, wa muddatihi dan durasi waktu nifas, wa ma dan sesuatu yata'allaqu yang berhubungan bihi dengan ma min ahkamin dari hukum-hukum. Sanatanawalu fi hadha darsi at-ta'rifa bin nifasi wa syurutahu wa muddatahu wa hukma taqattu'i damin nifasi wa ziyadatid dami ala aktsari nifasi. Sanatanawalu fi hadha darsi, sanatanawalu akan mendiskusikan siapa kami fi hadha darsi dalam ini pembelajaran at-ta'rifa kepada pengertian bin nifasi nifas, wa syurutahu dan syarat-syarat nifas, wa muddatahu dan durasi waktu nifas, wa hukma taqattu'i damin nifasi dan hukum terputusnya darah nifas, wa ziyadatid dami dan lebihnya darah ala aktsari nifasi atas paling banyaknya nifas. Jadi untuk pembahasan selanjutnya kami akan mendiskusikan, akan mempelajari mengenai yang pertama yaitu pengertian nifas, dan yang kedua syarat-syarat nifas, yang ketiga durasi waktu nifas, yang keempat hukum terputusnya darah nifas, dan yang terakhir lebihnya darah atas paling banyaknya darah nifas. Awalan, yang pertama ta'rifun nifasi ialah pengertian nifas. An-nifasu adapun an-nifasu lughatan al-wiladatu. An-nifasu adapun nifas lughatan secara bahasa, al-wiladatu ialah melahirkan. Jadi nifas secara bahasa, pengertian nifas itu dibagi menjadi dua, secara bahasa dan secara syara'. Secara bahasa, an-nifasu adalah pengertian nifas adalah melahirkan. Wasumia bidzalika li'annahu yakhruju aqiba nafsin. Wasumia dan dinamai apa itu nifas, bidzalika dengan itu nifas, li'annahu karena sesungguhnya nifas, yakhruju ialah keluar apa nifas, aqiba nafsin setelah jiwa. Au min qaulihim atau dari perkataan musannif ulama, tanafasa subahu idza dhahara. Tanafasa subahu ini digaris besari, digabung maknanya menjadi pagi menjelang, idza apabila, dhahara tampak apa, subuh. Jadi kenapa dinamai nifas itu karena keluarnya setelah mengeluarkan jiwa. Selanjutnya wa yu'arrafun nifasu syar'an bi annahu wa yu'arrafu dan adapun pengertian nifasu dan adapun pengertian nifas syar'an secara syar'a bi annahu bahwasanya nifas ad-damul khariju ba'da faragil jami'ir rahimi. Ad-damu ialah darah, al-khariju yang keluar ba'da faragil jami'ir rahimi setelah kosongnya keseluruhan rahim. Wa qad taqaddama syarhu dzalika fid darsil awali. Wa qad taqaddama dan sungguh telah lalu syarhu dzalika apa itu penjelasan fid darsil awali di penjelasan yang pertama. Jadi untuk pengertian nifas secara syarah itu sudah dijelaskan di pelajaran yang pertama yang kemarin saya jelaskan bahwa nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim ketika orang telah melahirkan. Selanjutnya, sanian, yang kedua, syurutun nifasi ialah syarat-syarat nifas. La yatahaqqaqu kaunun nifasi nifasan illa bi'arba'ati syurutin. La yatahaqqaqu tidak terjadi kaunun nifasi apa adanya nifasan ialah nifas illa bi'arba'ati syurutin kecuali 4 syarat. Jadi orang bisa dikatakan nifas itu syaratnya ada 4. Yang pertama, ayakuna khurujuhu ba'da faragir rahimi walau min alaqatin aw mudghatin qalat qabilatun innaha mabda'u khalqi adamiyyin. Ayakuna ialah harus ada khurujuhu apa keluarnya darah ba'da faragir rahimi setelah kosongnya rahim
walau sekalipun min alaqatin dari segumpal darah, au mudghatin atau segumpal daging. Qalat yang berkata qabilatun siapa bidan, innaha bahwasannya alaqah au mudghah mabda'u khalqi adamiyin, ialah permulaan ciptaan anak Adam. Jadi syarat yang pertama yang harus dipenuhi orang yang nifas akan dikatakan nifas jika dia darahnya itu keluar setelah kosongnya rahim, walaupun hanya segumpal darah atau segumpal daging yang dipandang oleh seorang ahli atau seorang dokter yang bisa mengklaim bahwasanya itu adalah darah nifas. Amadamul khariju qablal wiladah fahuwa musamma bitalqi falaisa binifasin. Amadamu adapun darah al khariju yang keluar qablal wiladati sebelum melahirkan, wahwa dan adapun adamul khariju qablal wiladah al musamma yang dinamai bitalqi dengan talqi. Falaisa maka tidak ada apa damul kharij binifasin ialah nifas. Jadi ketika darah yang keluar sebelum melahirkan itu tidak dinamai dengan nifas. Jadi di sini ada istilah darah tolkun gitu. Darah tolku itu seperti artinya itu adalah darah sakit ketika melahirkan. Jadi ketika dia sebelum melahirkan dia keluar darah itu tidak dinamakan tidak dinamakan dengan nifas, akan tetapi darah tolki. Wala bihaidin illa ini tasala bihaidin qablahu. Wala bihaidin dan tidak pula dinamai haid illa kecuali ini tasala apabila bersambung apa darah bihaidin dengan haid qablahu sebelumnya haid. Sebelumnya haid. Jadi tidak juga dinamai haid karena akan dinamai haid jika darahnya itu bersambung dari sebelumnya. Jadi dia sudah pernah haid. Jadi dia ketika hamil keluar flek dan flek itu sudah diyakini haid, maka ini bersambung. Bisa dikatakan haid, darah yang keluar itu dikatakan haid apabila ini bersambung dengan sebelumnya karena sudah diyakini dia haid. Fa ini tasala bihaidin qablahu fahuwa haidun. Fa ini tasala dan jika bersambung apa darah bihaidin dengan haid qablahu sebelumnya haid, fahuwa maka ialah adapun ini tasala bihaidin qablahu haidun ialah haid. Nah, jika diyakini bersambung maka darah ini dikatakan darah haid. 5 taqaddama annal ashahha annadama alladhi tarahu alhamilu haidun. 5 sebagaimana sesuatu taqaddama yang telah lalu apama anna ashahha bahwasanya yang paling sahih annadama ialah darah alladhi yang tarahu melihat kepada alladhi alhamilu siapa orang hamil haidun ialah haid. Jadi kalau yang menurut pendapat yang paling sahih itu adalah ketika darahnya itu dilihat oleh orang yang hamil. Jadi sebelumnya ketika darah itu keluarnya sebelum melahirkan maka tidak dapat dikatakan haid. Tidak dikatakan nifas. Bukan juga haid. Ketika mau dikatakan haid maka dia sebelumnya itu sudah harus haid dulu. Jadi bersambung. Ketika bersambung maka darah itu bisa dikatakan haid. Jika tidak bersambung maka darah itu dinamakan darah talqun. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.